I said suck my dick. Suck your own dick. Did you like poo-poo? You ready? Ready. Hai semuanya, balik lagi di Momen Underscore 06. Kali ini aku bakal ngerangkum sebuah film yang sangat populer di tahun ini, yaitu Ride of Man, yang dibintangi oleh Jason Statham. Tanpa harus nunggu lama-lama lagi, langsung aja kita ke alur cerita. Film diawali sebuah tempat dan terlihat seorang penjaga keamanan yang sedang masuk ke dalam truk mobil setelah memasukkan beberapa kantung uang ke dalam mobil tersebut. Ia pun memulai perjalanan sambil berbicara dengan temannya yang bertindak sebagai supir cadangan. Namun tiba-tiba yang terjadi, Oh fuck! This! What the reverse? This the fuck we gonna do now? You know it's armed robbery in progress. Coming in! komplotan perampok yang sedang membajak mobil truk pengangkut uang dan menembaki kedua petugas tersebut. Scene kemudian berpindah menjadi seorang pria yang bernama Hill atau biasa dipanggil dengan Hayes, sedang mendaftar untuk bekerja sebagai penjaga pengiriman uang di perusahaan tersebut. Terry adalah orang yang mewawancarainya. Tak lama datang seorang bernama Bullet untuk melakukan tes agar bisa lulus kali ini. 70%. Let's get you suited. Edge pun lulus dengan mendapatkan nilai pas-pasan 70%. Setelah resmi menjadi pegawai di sana, dia dikenalkan dengan beberapa rekan kerjanya yang bernama Mas Boy dan Hollow Bob. Edge pun lalu diberikan satu pucuk senjata sebagai alat bantunya untuk bekerja. Di sini Edge langsung melakukan pekerjaan pertamanya dengan rekannya Mas Boy. Mereka bertiga kemudian tiba di sebuah bank untuk melakukan pengiriman uang senilai 2 juta dolar. Misi pertama Edge ini berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Di keesokan paginya, Mas Boy, Edge, dan Bullet melakukan pekerjaan mengantarkan uang senilai 10.000 dolar. Namun Bullet yang tak kunjung muncul kembali membuat Mas Boy khawatir dan menghubunginya. Ternyata Bullet telah disandra oleh perampok di sana. Mas Boy yang kelihatan parah ini kemudian disuruh oleh perampok untuk mengemudi ke sebuah tempat untuk menyelamatkan Bullet. Tiba sebuah tempat, perampok itu mulai memukul Bullet sebagai tanda keseriusan mereka untuk merampok uang tersebut. Para perampok ini kemudian menyuruh melemparkan kantung uang yang ada dalam truk untuk dipindahkan ke mobil perampok tersebut. Sorry, pal. Akibat insiden, para penjaga yang terlibat dalam pengiriman uang diinterogasi oleh dua agen, yakni Jason Wong dan Hubbard, di dalam ruang bosnya Terry. Di sini Edge juga diminta untuk melihat rekaman CCTV dari perampokan sebelumnya, yang mana perampokan itu menewaskan 2 orang petugas perusahaan tersebut, untuk melihat keterkaitan dengan kasus saat ini. Usai interogasi selesai, Terry kemudian menghampiri Edge dan menyuruh beristirahat sesuai dengan SOP perusahaan tersebut, di mana pegawai yang mengalami insiden akan diistirahatkan selama 1 bulan demi menjaga kesehatan mentalnya. Kemudian datang sang pemilik perusahaan yang bernama Black Hole, meminta Edge untuk tetap bekerja karena berkat dia rating perusahaan tersebut kini meningkat drastis. Sedangkan di sisi lain terlihat 2 agen yang tadi menginterogasi Edge dan rekannya sedang menghubungi seorang atasan yang bernama The King, yang seperti mereka semua mengenali sosok dari Edge yang sebenarnya. King kemudian menyuruh kedua agen untuk membiarkan Edge untuk bekerja di sana dan berpura-pura tidak mengetahui siapa dari Edge yang sebenarnya. Di rumahnya, Edge kedatangan seorang tamu yang bernama Christy yang memberikan Edge tumpukan dokumen mantan personel dari Portico tempat dirinya bekerja. Di kantornya, Edge mendapati berbagai pujian dari rekannya semenjak insiden sebelum, di mana ia berhasil mengalahkan para perampok yang berusaha membajak truk pengantar uang. Ia pun kembali melakukan tugasnya
dan kali ini hanya berdua bersama Bullet. Kembali di sini mereka mengalami insiden pembajakan oleh sekelompok perampok. Namun anehnya, kali ini para perampok tersebut pergi begitu saja setelah Edge memperlihatkan wajahnya kepada perampok tersebut. Yeah. Di sisi lain, Edge diajak Wick oleh Dana yang nampak mulai tertarik dengan Edge. Namun setelah Wick, Edge langsung menyuruh Dana untuk segera bangun dan langsung diinterogasi tentang setumpuk uang yang ada di dalam rumahnya. Jesus Christ, okay, it's my savings, alright? The has it got to do with you? Stole it? Yeah, I stole it. Think carefully before you answer the question. Adegan pun kembali ke 5 bulan sebelumnya di mana di sini menemui anaknya yang bernama Doggy. Mereka sedang berbicara tentang sebuah pertandingan yang akan mereka tonton untuk menghabiskan waktu mereka bersama. Namun Edge tiba-tiba mendapat sebuah panggilan telepon dari Mike yang meminta untuk mengawasi sebuah truk uang. Sempat menolak dikarenakan waktu bersama anak terganggu, Edge akhirnya menyetujui permintaan tanpa memberitahu hal tersebut kepada anaknya. Di perjalanan Edge berhenti berpura-pura memesan burrito sambil mengawasi truk yang diminta oleh Mike. As if that truck is turning left or right. Oh, god damn! What is this? Don't fucking look at me! Out of the fucking car! Face down on the ground right now! There you go. Edge ternyata berhasil selamat dari tembakan itu, namun sayangnya dia kehilangan anaknya Doggy pada insiden tersebut. Dan inilah alasan Edge untuk mendaftar menjadi salah satu penjaga keamanan demi membalaskan dendam anak yang telah dibunuh oleh komplotan perampok. Di sini Edge meminta The King meminta petunjuk darinya untuk mendapatkan nama-nama pelaku yang telah melakukan perampokan tersebut. Edge ternyata merupakan salah satu bos mafia yang cukup ditakuti di kota tersebut. Kedatangan 3 rekannya yang bernama Mike, Mogi, dan Shirley Ju yang juga berusaha bertanggung jawab atas tragedi tersebut dengan mencari nama dari pelaku yang telah membunuh anaknya. When I was just a baby. You know who the f*** I am? Yeah, I know exactly who you are, and that's why you're here. Kemudian di sisi lain di mana terlihat di sini sekelompok orang yang merupakan pembunuh anak Edge sedang membicarakan misi baru yang akan dikerjakan. Pimpinan mereka yang bernama Jackson memberikan pekerjaan kepada James, Carlon, Sam, Tom, dan juga Brett untuk merampok sebuah rumah demi mendapatkan uang. Made the calls. Number 1. Go ahead, 4. Incoming. We're not the mafia. We're soldiers. Nah, something ain't right. Merasa uang hasil rampokan rumah masih kurang, Jackson merencanakan untuk merampok sebuah mobil lapis baja pengiriman uang demi mendapatkan uang tunai yang lebih banyak. Mereka juga memiliki orang dalam di perusahaan tersebut yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait mobil mana yang berpeluang untuk dirampok nantinya. Jackson juga mengatakan bahwa anggotanya dilarang membeli barang mewah dari hasil uang tersebut dikarenakan akan menimbulkan perhatian nantinya. Dan misi ini mereka pun mulai dengan menyamar jadi tukang bersih-bersih. Mereka mulai membajak salah satu truk pengangkut uang tersebut. Merasa bisa mendapatkan uang banyak, mereka kembali merencanakan membajak sebuah truk pengantar uang yang lebih banyak mendapatkan uang tunai di dalamnya. Jackson mengajak anggotanya untuk merampok terakhir kalinya dengan merampok depot tempat penyimpanan uang, di mana depot adalah tempat lapis baja mengumpulkan semua uang hasil pengantaran mereka. Misi ini akan mereka lakukan bertepat dengan hari Black Friday. Black Friday sendiri diartikan sebagai pembelanjaan besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Amerika Eropa, sehingga uang tunai yang beredar akan sangat besar pada hari tersebut. Diperkirakan oleh Jackson, uang akan berada di depot sebesar $160 juta. Tiba waktunya di mana mereka akan melakukan aksi pada hari ini. Di sisi lain, Bullet membocorkan tentang misi yang akan dilakukan bersama rekan untuk membajak di depot uang tersebut.
Bullet menyuruh Edge untuk patuh dan tidak membuat hal konyol. Apabila membuat hal konyol, Edge akan kehilangan nyawanya. We want the jackpot. Today. There's no turning back. Do we have a deal? Yeah. Gamma, I lost camera signal in your truck. What's happening there, Rover? It's nothing to worry about, Base. We're set. Cameras are disarmed. We have 4 minutes to load. Hey, handsome. Today is not the day to be a hero. You'll see tomorrow. You, Brad, Carlos, and Jan are in the truck. Me and Sam follow in the Escalade. Base, this is Gamma reporting. All clear, Gamma. You ready? Setibanya mereka di depot, Jackson dan anak buahnya mulai keluar dari dalam truk dan menodongkan senjatanya ke semua orang yang ada di dalam depot. Beberapa dari mereka mulai memasuki tempat penyimpanan uang dan mengambil uang tersebut. Di sini, Bullet berpura-pura sebagai Sandra dan menuju ruang kontrol depot agar mereka bisa mengambil alih depot tersebut dan membawa masuk tim lainnya ke dalam depot. Get down! Edge di sini berhasil membunuh Carlos dan juga membebaskan Terry juga Mas Boy. Lalu ia mengambil helm anti peluru milik Carlos dan kembali menyerang salah satu dari perampok yang sedang memasukkan kantung uang ke dalam truk mereka. Setelahnya Edge menaruh ponsel miliknya ke dalam kantung uang tersebut dan menggunakannya sebagai pelacak. Setelah berhasil menembak Edge, hanya tersisa Bullet dan Jen yang masih hidup. Mereka pun langsung keluar dari depot untuk melarikan diri. Setiba di sebuah terowongan, Jen membunuh Bullet dan membawa uang hasil curian itu seorang diri. Ground tunnels is like a fucking rabbit warren down there. 365, cover over Seaside Freeway. 737, will you not have visual? Beberapa hari kemudian, Jen yang sedang berada di kediamannya dengan semua uang hasil perampokan itu pun mendengar sebuah ponsel yang berdering, yang mana ponsel tersebut adalah milik Hedge yang sengaja ia tinggalkan sebelumnya. Ain't you gonna answer it? You here for the money? I don't want the money. Still read this. Bullet B1 penetrated the liver. B2 ruptured the spleen. Man or death? Homicide. What the f do you want? I want your liver. The lungs. His name was Dougie. Are we done? We're done. Oke, cukup sekian alur cerita dari film A Right of Man yang dibintangi oleh Jason Statham. Bagi kalian yang suka, langsung aja like dan di subscribe channel ini dan dinyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, next time.